lagi tambah dengan Pakito yang dalam tanda kutip sustainability oke, damage juga oke untuk di arah lane. Tapi ini dia untuk game kedua match ketiga kita hari ini, AP Brand melawan Onyx Indonesia. Alright. Oh my god, kalau misalnya kita melihat berkaca dari game sebelum ini, Kairi, walaupun tanpa adanya Akai, match sangat kuat dilakukan oleh para pasukan dari AP Brand. Dan mereka tidak terlalu takut, tapi untuk kali ini untungnya, Kiboy berada di posisi memiliki Kaja. Cuma, yang gua khawatirkan adalah nanti inisiator dari Kiboy yang malah dikontrol sama seorang Owen. Jadi mereka sengaja untuk nungguin para pasukan dari Onyx bakal maju ke dalam. Dan lihat, lagi-lagi rotasi yang dilakukan oleh seorang Fantasy sangat cepat sampai dia langsung menuju ke arah mid lane, membuat para pasukan Onyx sedikit agak kaget nampaknya. Ya sebenarnya nggak cuma itu sih yang akan menjadi tantangan untuk Onyx juga. Melihat dengan mid lane membawa ke arah Novaria, menurutku dari segi damage outputnya ini bakalan lebih kencang di arah Lilia ataupun Varsha. Dengan mengambil ke arah Novaria mungkin utility power dari segi slow dan burn efeknya bakalan keras, tapi itu akan repot juga sebenarnya untuk menghilangkan soul altar yang dimiliki oleh Paramis. Apalagi dengan melihat bahwa emblem yang dibawa oleh Paramis ini ngebawa Little Lake Nation dengan emblem ke arah mage, yang otomatis dengan cult altar yang aktif ditambah lagi dengan Ghostbuster ataupun Shadow Stampede untuk mid game powernya ini mungkin cukup menyeramkan juga dari mid lane-nya AP Brand. Gue berharap sih para pasukan dari Onyx akan bisa bawa game ini ke arah mid to the late game. Gimana caranya, dan bahkan para pasukan AP Brand gak ada yang bisa menyentuh ke arah cewek di arah belakang. Flanking sekalipun yang terjadi oleh Flaptasy ini mungkin akan membuat seorang Sans dan juga cewek menjadi dua target yang kita akan bingung siapa yang akan dia tuju. Ya, dan kalau kita ngeliat ke arah kontes, sepertinya ini Boots dulu emang yang harus ngapalain. Karena kalau enggak, Kairi lagi-lagi ya putus kabelnya. Tapi Kiboy, satu break tersisa, masih bisa pulang dengan flickernya. Yang otomatis informasi untuk AP Brand kalau tidak ada penculikan lagi untuk sekarang. Tidak ada defense adjustment, tidak ada flicker, dan bahkan Bosman appraise wordnya kakal, tapi terperangkap dengan heavy spin. Mau tidak mau harus menggunakan flickernya untuk menyelamatkan dirinya karena Fantasy udah terlalu kuat. Tadi hampir saja Kiboy di take down. Ya emang udah mau cari level 4, ya. Tapi sayangnya nggak berhasil. Ya kalau kita ngomongin masalah level, sebenarnya dari kedua belah tim ini udah sama-sama punya ultimate masing-masing. Tapi ini yang dari tadi tuh di-mention oleh Om Wawa. Dengan Guardian Barrier-nya, ini yang bakalan sebenarnya nggak fully stop, tapi nge-slow down pergerakan dari Kairi dengan cukup signifikan. Apalagi kalau bermain di arah jungle area. Mengingat bahwa AP Brand memiliki sisi power yang sangat-sangat besar, bahkan melebihi Onyx dengan adanya Grok dan juga Akai membuat dinding sepertinya hal yang sangat menakutkan untuk Onyx. Oke, kalau bisa kita lihat permain dari Onyx kayaknya di game pertama mungkin harus lebih confident lagi, dan lagi adjustment kembali terjadi. Satu momen silakan didapatkan Watchers, tidak berhasil melakukan apapun. Tapi lihat di arah bottom lane, Super Marco akan menjadi pilihan utama. Diperhatikan begitu saja para pasukan dari Onyx, mereka berhasil memancing view dengan card altar yang dimilikinya. Yang tandanya ini bisa menjadi sebuah informasi kalau di objektif perebutan nanti mereka udah bisa untuk maksa Super Marco untuk membuat view menggunakan card altarnya. Ya, cuman dengan match up laning dari Boots dan juga 5G menggunakan fighter yang bisa dibilang sangat sustain dari segi damage dan juga durability-nya, otomatis sepertinya laning dari Onyx dan juga Brand itu sangat ditekankan ke arah gold lane-nya. Apalagi dengan CEO yang dalam tanda kutip adalah salah satu ujung tombak paling diharapkan oleh Onyx untuk bisa mendeliver area of effect damage yang besar kepada AP Brand, dalam tanda kutip juga sekalian untuk menghilangkan power dari cloud altar ataupun minimal meminimalisir lah hal tersebut. Sisanya melihat dari segi rotasi, kedua belah tim ini masih bermain dengan cukup confident tapi masih di keadaan siap aman. Oke, kalau melihat seperti ini nampaknya Onyx kayaknya akan melepaskan ke arah Kartal kembali ya. Yap. Tapi itu tergantung. Kalau misalnya Kairi berani untuk melakukan adu retribution terhadap Turtle, cuma kemungkinan besar Kairi akan kehilangan purple buff ya. Tapi kalau misalnya Kairi mendapatkan purple buff, ini kita lihat bagaimana Onyx mampu melakukan buying time terhadap HLTC. Lepas ada Kairi is coming up, retribution from Kairi! Lihat steal Turtle yang sangat mahal membuat para pasukan dari Onyx mereka mendapatkan keuntungan. Boost, Apres Ward mau nggak mau harus dikeluarkan, dan Boost akan menjadi korban keganasan dari AP Brand. Mencoba selamatkan Sans! Victory Boost berhasil menyelamatkan 2 poin kill bahkan di bottom lane. Damage yang terlalu besar membuat para pasukan Onyx mereka berhasil membuying time. Lihat Boost berhasil buying time, Super Marco nggak ada yang ngawal, Watchers nggak ada yang bisa nyelamatin dari seorang Super Marco, dan Cewek mendapatkan keuntungan. Rugi bandar untuk AP Brand dengan kehilangan Turtle, ditambah lagi dengan Super Marco yang sudah tumbang dan juga Boots yang masih survive.
Ini looks good sekali apalagi dengan view. Cool alter di pop up gitu saja. Kyrie ternyata diangkat di depan sana tapi ditarik langsung oleh Keyboy. Kyrie masih bisa pulang tapi apakah dapat memori? Tidak sampai range-nya. Dapat, dia berhasil pulang karena tahun depan memorial range yang gak berhasil. Kaltisi udah mulai harus respect dengan adanya pergerakan dari cewek. Dan yang mulai harus diperhatikan adalah gimana caranya Keyboy gak bisa membuat Open masuk ke arah belakang. Gimana caranya ada tembok besar yang menghalangi pergerakan dari Open menuju ke arah seorang cewek. One by one situation. Kaltisi versus Kyrie. Mundur ke arah belakang. One touch-nya dan bakal terperangkap. Go away! Kali ini gak bisa menyelamatkan cewek karena Kaltisi terlalu dive in. Mencoba untuk memasuki para pasukan dari Happy Friend. Mencoba untuk bertahan. Kaltisi tidak ada lagi kenautan dan Kaltisi still survive in the Yes, bottom go lane. away tidak bisa menyelamatkan nyawa dari cewek dan bahkan tidak ada pertukaran yang terjadi untuk di arah bottom lane. Sepertinya untuk keadaan sampai sekarang ini masih bisa dibilang cukup adil dari kedua belah tim. Tapi kita sudah bisa mulai melihat bahwa Heavy Brain lagi dan lagi memfokuskan titik rotasi mereka ke arah gold lane dengan penjepitan yang dilakukan kepada cewek. Langsung saja Kyrie dengan steel cable-nya menuju ke arah Ogwen masih punya konsil untuk melarikan diri dan ternyata satu baris speed tersisa tapi masih belum bisa di finish off oleh Kyrie. Untung aja ada konsil. Kalau nggak ada konsil itu Carter udah pasti bisa dapetin sosok dari Ogwen. Dan ketika Ogwen tumbang, ini kan membuat Carter dimanfaatkan oleh pasukan dari Onyx. Cuma kembali lagi, Onyx yang sekarang udah memegang Carter di arah Goodsen, coach. Ya, sebenarnya kalau aku melihat dari permainan yang Onyx ya, mereka juga harusnya men-delay dulu sih. Mungkin sampai menit ke-15 untuk bisa mempersiapkan power utama dari mereka yang menurutku ada di Suns dan juga cewek. Karena kalau kita melihat ke arah Kyrie, untuk di arah late game ya, ini masih bisa banget one shot combo dengan catatan kalau Augennya pakai full. Solo pick up is real. Permainan menari berdansa dari seorang Kyrie membuat Super Marco kayaknya agak sedikit kehilangan tempo ya Coji ya. Iya, tersangkut di depan sana langsung hanya sekedar beberapa kabel tadi ya. Dari keluaran oleh Kyrie langsung dari finish off begitu saja dan ternyata Onyx masih ingin dengan turtle-nya. Menit ke-7, turtle yang ketiga. Kyrie pun maju ke sana tapi Clancy lihat bagaimana tarik. Hilang begitu saja, flicker tadi keluarkan, rugi banget yang dimiliki dari para pasukan AVE. AVE Brand kali ini nampaknya mereka udah harus mulai berpikir dua kali, coba untuk fokus dan bahkan adu retribusi akan terjadi, berhasil didapatkan dan Keyboy. How come? Gimana caranya dia bisa mendapatkan dengan satu buah ring of order? Tapi di belakang sana, wajah menghentikan pergerakan dari Bull, tapi view-nya dia melepaskan ke Tatar, Kaltisi terperangkap, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dua pemain dari Onyx, mereka benar-benar fokus ke arah seorang view, tapi kayaknya agak lebih bersabar dan tidak mau terlalu terburu-buru, tidak mau mengulangi kesalahan pada game yang pertama. Ya, ini benar-benar safe state banget yang diambil oleh Onyx. Mereka tahu limit mereka di mana untuk stop. Dan bahkan kalau kita ngomongin masalah limit, power limit untuk Onyx sekarang itu masih ada di tangan Fanny dari Kyrie dengan dua item yang sama seperti di game sebelumnya. Bahkan lead gold-nya itu menyampai ke arah 1.500 gold. Kalian Victor, Blade of Emphasis, oke, udah bisa nembus ke arah Steel Range, udah bisa menembus ke arah Dominance Ice, tapi ingat, Antiquiras itu bisa melakukan damage reduction sebanyak 6% di stack sampai 3 kali yang membuat mungkin Akai adalah tugas untuk cewek melakukan, untuk cewek finish off, tapi selebihnya melihat dengan Brody yang diambil oleh Super Marco, masih belum ada defensifnya, ini dia engage-nya, dia ada momen sana. Oke, mencoba untuk mendapatkan satu point kill dari seorang Francis kembali terjadi kill. Kali ini nggak ada flicker, lalu coba di-all-in. Shutdown terjadi, walaupun Kyrie harus hilang. Setidaknya akan dilakukan oleh seorang view. Tapi kali ini powernya di mana cara Super Marco bisa melakukan split push. Bolt is coming. Menuju ke arah Super Marco. Mencoba untuk menyelesaikan tugasnya, tapi nampaknya gagal terkena satu sosok Astral Recall. Yap, dan bahkan untuk daerah bottom lane, pengejaran terhadap Marco pun terjadi oleh teman-teman dari Onyx. Diikuti oleh Suns juga, cuman di arah yang berbeda cewek masih dengan santainya melakukan lane jauh terlebih dahulu. Tapi Keyboy datang untuk memberikan sedikit dominasi dengan teritorial invasif yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Suns lakukan poking terus-menerus, memberikan sedikit damage, tapi pada akhirnya semua hal tersebut hanya sekedar pokingan saja. Oke, lihat di arah tengah mereka akan coba melakukan pushing terlebih dahulu. Tapi gimana caranya makro dari AP Brand ini mereka pasti selalu akan mendorong lebih jauh dan mereka akan selalu menggunakan Serpent karena kali ini posisinya Serpent tidak bisa barengan sama sosok Suppress. Cuma ada sosok sisi dari Outwave yang secara tidak langsung membuat Onyx memaksakan AP Brand akan berada di
cepat lawan kita. Selalu berada di depan sana, Oben memberikan badan tadi nggak mungkin bisa. Walaupun di spray down, walaupun disikat sama cewek, tapi itu terlalu mahal waktunya, terlalu lama. Dan bahkan lihat di arah top lane, Flap sih udah mulai kelihatan tempo permainannya. Iya, tapi nggak cuma itu aja sih. Kalau kita compare dengan power dari Boots di game pertama, dia seenggaknya masih punya sisi power lah untuk bisa membuat game fight-nya cukup enak untuk teman-teman dari Onyx. Tapi dengan hadirnya Fredwin, match up-nya itu adalah Grok dan juga Akai, ini yang mungkin bakalan kesusahan juga dialami oleh Boots dalam segi pembukaan map pertama. Oke lah ada Novaria, tapi balik lagi permainan utamanya itu pastinya ada di tangan Boots. Balik lagi Kibo ini menggunakan gajah, yang dimana kalau udah nggak ada Divine Judgment, Kibo nggak bisa melakukan apa-apa kecuali mengeluarkan Ring of Punishment. That's it. Tapi kalau sekarang yang mungkin harus diperhatikan adalah gimana caranya landing jauhnya mereka tidak terdorong. Dan tadi sepertinya akan ada pertukaran karena kayak ini berpikir kalau misalnya dua menuju ke arah bot dan mungkin akan ada satu poin kalian coba didapatkan oleh seorang Kairi nampaknya gagal taruh memory. Walasit Kairi langsung kabur dengan ngebut menuju ke arah bottom lane. Yang informasi sangat mahal adalah tidak adanya curve altar untuk tim fight kali ini. Mencoba untuk mendorong di tengah, mereka ingin memaksakan mendapatkan inner turret di arah mid lane juga. Para pasukan dari Onyx, mereka udah mencoba menginvasi jungle, melakukan reset terhadap orange buff. Onyx bahkan benar-benar membuat delay lordnya di arah top lane. Tidak terdorong, lordnya masih menyangkut, inner turret bahkan udah didapatkan di arah mid lane. Dan ini terbuka dengan sangat bebas kalau mereka mau tim fight di arah top lane. Yes, dengan top lane yang sudah mulai dibuat juga oleh Lord yang terhormat, Kiboy dan juga San sepertinya masih memberikan sedikit efek recall di depan base dari AB Brand. Tapi pertanyaannya adalah pasif dari arah sepertinya masih ada sedikit, enggak ternyata langsung diput aja oleh Lord dan ternyata ini masih benar-benar tahan-tahan aja lah oleh AB Brand. Karena mereka masih punya super minion, ini akan menjadi tim fight yang cukup berbahaya. Dua wave akan masuk, Console Gaming terus terjadi, bakal coba ditangkap dan David Jasper menjegal seorang Captain One Charge. Nampaknya tidak terlalu berimpact karena pasukan dari Oni mereka membalikan kembali kanan. Dapat satu momen kill, Heavy Spin yang terjepit, ceweknya masih dapat untuk bertahan, masih ada Kowin, dia balikan kembali kanan dan hilang dua player. Left CZ versus everybody, nampaknya nggak berhasil, kena double kill, control dari seorang Carry. Momen yang bagus sekali dari AB Brand untuk menjepit ke arah cewek, tapi sayangnya dengan tidak ada follow up attack belakang dari AB Brand, membuat cewek pun masih hidup dan bahkan top lane turretnya sudah terbuka lebar dibuka oleh Onyx. Oh, ini mereka bisa one strike pulse. Mereka mencoba untuk menyelesaikan satu momen kill. Astagfirullah didapatkan dan ternyata Onyx kembalikan kembali kanan. Ini clear dengan sangat cepat. Para pasukan dari Onyx mereka harus mundur karena kalau tidak memaksakan mereka akan hilang satu persatu. View, damage terlalu sakit. Cewek masih melebih. Owen telah dikeluarkan dan membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Onyx gagal melakukan endgame. Oke, sabar dulu, sabar. Minion masih belum cukup untuk mempush ke arah base terakhir dari AB Brand. Karena ya balik lagi, potensi pushnya ini masih ada di arah mid lane dan juga di bottom lane yang masih cukup kokoh dari AB Brand. Cuman balik lagi, cewek. Banyak banget momen dimana dari AB Brand itu sebenarnya udah mancing dengan sangat-sangat indah ke arah cewek. Dapetin ke arah ceweknya, tapi sayang sekali tidak ada yang mampu sampai ke depan sana. Karena satu alasan yang paling kuat datang dari Onyx. Walaupun dari segi sisi power, Boots itu sudah mulai di-tone down dengan Fredrin. Tapi ingat, badan dari Fredrin ini cukup kuat untuk bisa sustain dengan Oh, kali ini dibalaskan dendam di game yang sebelumnya. Fantasy bareng sama Owen dengan Kaja. Kali ini diganti posisinya Kaja di tangan Kiboy. Dibalaskan, dituntaskan di arah top lane. Yang paling aku suka di game kali ini adalah Kiboy ngebawa Brave Smite. Itu Iya. yang enak banget. Karena kenapa Ring of Punishment sekali maju itu udah nge-heal 5%. Dan cooldown itu cuma 6 detik. Membuat dia punya sustainability yang lebih oke lagi dalam pengincaran salah satu target dari AC Brand. Choji kan tadi sempat bertanya, apakah Kiboy sangat oke dengan kajanya? Ini dia, Kiboy Yes. itu benar-benar berbahaya dengan hero yang gak kelihatan di lane kalau gue pribadi. Ya kan? Hero-hero yang ngumpet, hero-hero yang bisa dibilang inisiator. Dan ternyata Kiboy membuktikan kalau kajanya juga gak kalah dari seorang Ogun. Dan aku suka banget dengan chemistry yang dibawa oleh Onyx dengan Kiboy. Paham betul power dari Onyx itu sudah sebesar apa. Dia dari tadi tuh sampai narik ke arah tanker-tanker pun juga pede gitu loh. Karena dia percaya bahwa teman-teman itu udah bisa untuk finish off gitu loh. Ke arah sisi power dari APB khususnya para tanker. Oke, Rico, tas from Kiboy, tribute to Cornet kali ini berhasil berada di depan Happy Brand.
Dan apakah mereka akan berhasil mendorong ke dalam base turret? Karena Kyrie mencoba untuk mendorong di arah bottom lane. Konsep gaming kalau terjadi akan mencoba menuju ke arah belakang. Siapa yang akan coba dicari? Tapi nampaknya masih bertahan karena mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk bisa memberikan damage. Akan menjadi umpan. Lihat damage yang diberikan oleh seorang cewek. Fokus ke arah base turretnya. Tidak ada yang terjadi. Nampaknya benar-benar disiplin dan Sans akan mencari view. Dia pengen tembak view. Pakai story call. Dia mencaspel kali ini dibuka. Satu momen kill didapatkan. Kowe membuat orang Blades hilang arah. Tidak bisa berhenti seorang cewek. Tapi damage terlalu besar. Membuat para pasukan Onyx mereka kehilangan dua playernya. Ini penjara. Yes. Para pasukan dari Amy Brand. Mereka terperangkap. Flap DC, where are you going? Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Dan nampaknya view berhasil menarik dua player dari Onyx. Base masih terbuka sangat bebas. Dan shutdown kembali terjadi. Kali ini para pasukan dari Onyx mereka udah mulai memikirkan mereka tidak boleh terlalu terburu-buru kalau mereka nggak bisa dapetin satu point kill. Karena endgame bakal coba dipaksa oleh cewek dan Onyx take the champion. Itu dia power dengan Keyboy, dengan gajahnya. Sisi power dari para tanker sudah hilang. Tidak ada yang bisa menghilangkan minion dari arah mid lane, membuat jalan terbuka sangat lebar